Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pagi ini di hari yang ke-10 di tahun baru kita dapat kembali bersekutu beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita bersyukur karena di dalam ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu mendatangkan keuntungan besar bagi kita. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Dalam surat Efesus pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21 diberi judul perikop doa Paulus. Nah, demikian firman Tuhan bagi kita. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menengok kembali ke belakang ke tahun 2020, tentunya kita sependapat kalau tahun 2020 adalah tahun yang cukup sulit bagi kita. Tetapi kita bersyukur bersama dengan Yesus Sang Immanuel kita dapat melaluinya. Amin. Namun demikian saudara, saya mengajak kita semua untuk senantiasa memperhatikan kehidupan kerohanian kita. Tidak jarang bahwa masa-masa sukar itu mengangkat kerohanian kita untuk tumbuh semakin lagi dalam Tuhan. Tetapi tidak jarang juga bahwa masa sukar itu menyebabkan anak-anak Tuhan mengalami kelemahan rohani. Menyebabkan anak-anak Tuhan mengalami kelesuan rohani. Saudara, saya melihat bahwa di tahun 2020 kita disibukkan dengan kegiatan di rumah, kita berusaha untuk menjaga kesehatan kita, mempertahankan bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita. Kita mempunyai kesibukan baru untuk mengisi waktu-waktu kita. Tetapi pertanyaannya bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Apa yang telah kita lakukan di tahun 2020? Saudara, kita tidak bisa kebaktian seperti biasa. Ibadah jumlah kehadiran dibatasi, ibadah secara live streaming. Saya mendengar ada banyak juga di antara saudara kita yang tidak berusaha menghadiri kebaktian onsite yang penuh dengan pembatasan ini, bahkan juga tidak mengikuti ibadah secara live streaming. Saya menduga jangan sampai terjadi kelesuan rohani. Jangan sampai terjadi kelemahan rohani. Mungkin ada yang berkata di dalam hatinya, oh tidak, saya tidak menyangkal iman saya. Selama saya di rumah, saya baik-baik saja. Saya tidak juga berencana meninggalkan Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kerohanian kita terus bertumbuh ke arah Kristus? Tidak jarang orang berkata, aku tetap percaya Tuhan, tetapi kerohaniannya mandek. Tidak bergerak kemana-mana.
Tidak bertumbuh semakin intim dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidak bertumbuh di dalam pembacaan kitab suci. Tidak juga bertumbuh di dalam pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Makanya pada kesempatan ini saudara, kita harus waspada. Jangan sampai tidak kita sadari kita sudah mengalami kelesuan rohani. Kalau mungkin ada di antara kita di tahun 2020 mengalami kelesuan rohani, kita tidak bergerak kemana-mana. Memang kita tetap percaya, tetapi kerohanian kita mandek. Kita kurang persekutuan dengan Tuhan, kita kurang dalam pembacaan kitab suci. Bahkan kita kurang beribadah. Kita tidak lagi melayani Tuhan. Mari saya mengajak di tahun 2021 ini menjadi tahun kebangunan rohani bagi kita semua. Amin. Kita mau bertumbuh dalam kerohanian kita. Kita mau terus maju di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Kita harus terus bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Bertumbuh di dalam kerohanian kita. Karena itulah yang paling kita butuhkan menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kalau kita membaca dari doa Rasul Paulus ini saudara, kita melihat ini adalah doa untuk pertumbuhan rohani. Doa ditujukan kepada jemaat supaya mereka tidak mengalami kelesuan rohani, tidak mengalami kemandekan secara rohani. Perhatikan dalam ayat yang ke-19, Paulus berdoa supaya orang-orang percaya di Efesus dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ada kemungkinan mereka tidak lagi intim dengan Tuhan. Kehidupan mereka hampa. Makanya Paulus berdoa, hendaklah engkau dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan kealahan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan dia berdoa supaya Allah melakukan jauh lebih besar dari apa yang dia doakan dan dia harapkan. Ayat yang ke-19 perhatikan. Ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Doa yang sungguh-sungguh. Doa untuk pertumbuhan rohani. Doa supaya jemaat tidak mengalami kelesuan atau kelemahan rohani. Mari saudara, melalui ayat-ayat ini, kalau ada di antara kita mengalami kelemahan rohani karena berbagai macam pergumulan, berbagai macam keadaan yang sukar di tahun-tahun yang lalu. Mari tahun ini kita mau bangkit secara rohani. Amin. Kita mau mengalami pertumbuhan rohani. Dan untuk kita mengalami pertumbuhan rohani, kita tidak mandek secara rohani. Kita harus berdoa seperti Paulus berdoa. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus terus berdoa agar diri kita, orang-orang dekat kita, keluarga kita, jemaat Tuhan, gereja Tuhan mengalami pertumbuhan rohani di tahun ini. Itu yang kita rindukan, saudara. Yakobus berkata, minta maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Seringkali kita tidak memiliki sesuatu karena kita tidak meminta kepada Tuhan. Mungkin ada orang yang berpikir keadaan ini sukar, mana mungkin kita bisa. Tapi percayalah kepada Yesus Kristus yang berkata bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah kita. Mari saudara, tahun ini sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai gereja Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama, sungguh-sungguh berdoa untuk pertumbuhan rohani kita. Berdoa supaya kita tidak terjebak pada kelesuan rohani, kelemahan rohani yang pada akhirnya menghancurkan kehidupan kita. Ingat, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan kembali untuk menjemput umat ketebusannya. Untuk itu kita harus menyiapkan diri. Dan biarlah di hari-hari di tahun ini saudara, semakin hari kita semakin dewasa rohani.
Kita menyiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua. Mari kita lihat beberapa hal penting dari ayat-ayat ini, saudara. Sebagaimana tadi saya kemukakan, saudara, untuk kita mengalami pertumbuhan rohani, mari kita berdoa seperti doa Rasul Paulus. Berdoa untuk diri kita sendiri, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada, supaya terjadi pertumbuhan rohani, saudara. Kalau saya memperhatikan doa Paulus, maka ada beberapa hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan, saudara. Dari doa ini kita belajar bahwa sebagai orang percaya, kita harus lebih banyak berdoa untuk pertumbuhan rohani kita, lebih banyak daripada untuk kebutuhan fisik atau kebutuhan jasmani kita. Amin. Harus diakui, memang kita banyak kebutuhan di hari-hari ini. Kebutuhan jasmani, kebutuhan fisik kita. Kita memang harus berdoa untuk semua kebutuhan kita. Tapi ayat-ayat ini mengingatkan kita supaya kita lebih banyak berdoa untuk kehidupan rohani kita. Lebih banyak berdoa untuk pertumbuhan rohani kita. Paulus adalah teladan bagi kita semua, saudara. Paulus menulis surat ini dari dalam penjara, saudara. Dan saya mau memberitahu kita sekalian bahwa penjara pada masa Paulus tidak seperti penjara sekarang. Penjara di dunia modern, saudara, mungkin jauh lebih enak daripada penjara pada masa dulu. Pada masa lalu, saudara, mereka tidak mendapatkan makanan layak seperti kondisi sekarang. Dan mungkin tidak makan sehari 3 kali. Mereka dibelenggu, dirantai. Mereka disiksa, mereka dianiaya. Kalau zaman sekarang ini, para nabi memiliki seragamnya sendiri. Artinya ada baju ganti, tapi pada masa Paulus tidak ada baju ganti. Sampai-sampai Paulus berkata, bawa jubahku, bawa perkamen, dan bawa sebagainya. Aku kedinginan di sini. Keadaan yang sangat sukar, keadaan yang sangat sulit dialami oleh Rasul Paulus saat menulis surat ini. Lalu apa yang menjadi doa Paulus dalam keadaan yang sukar ini, saudara? Ternyata Paulus tidak berdoa lebih banyak daripada dia berdoa untuk kebutuhan jasmaninya, untuk kebutuhan fisiknya. Tetapi Paulus lebih banyak berdoa untuk kehidupan rohani. Kalau mungkin kita yang ada dalam posisi Paulus, saudara, mungkin yang kita doakan, Tuhan lepaskan aku dari belenggu ini, lepaskan aku dari penjara ini, Tuhan kirim makanan, Tuhan sembuhkan sakit penyakit saya. Tapi Paulus tidak, saudara. Dia lebih banyak berdoa untuk kehidupan rohaninya. Coba lihat Efesus pasal 6 ayat 19 sampai 20 ketika dia berdoa untuk dirinya sendiri. Efesus pasal 6 ayat 19 sampai 20 dia berdoa seperti ini. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan-perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Paulus tidak berdoa, lepaskan aku dari penjara Tuhan, doakan supaya aku segera keluar dari penjara yang mengerikan ini. Doakan supaya ada makanan yang baik untuk saya. Supaya ada pakaian yang baik untuk saya. Tidak, tapi dia berdoa, doakan supaya tatkala aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar. Doakan supaya aku berani memberitakan Injil Yesus Kristus yang dipercayakan kepadaku. Dia lebih banyak berdoa untuk kehidupan rohaninya. Dan demikianlah kita orang-orang percaya. Di hari-hari yang penuh dengan kesukaran ini, kita memang berdoa
untuk kebutuhan fisik kita, untuk kebutuhan materi kita, untuk kebutuhan jasmani kita. Tapi lebih dari itu, kita harus lebih banyak berdoa untuk pertumbuhan rohani kita. Amin. Itu penting, saudara. Itu penting sekali. Kemudian saudara, dari doa Paulus ini kita bisa melihat bahwa setiap orang percaya dia harus berdoa dengan rendah hati, saudara. Perhatikan di dalam ayat yang ke-14 tadi, Efesus pasal yang ketiga, Paulus berdoa dengan rendah hati. Perhatikan dia tulis seperti ini, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Paulus berdoa kepada Bapa. Dan dia tidak menulis bahwa aku berdoa kepada Bapa. Dia tidak menulis seperti itu. Tapi menarik sekali dia menuliskan dengan cara seperti ini. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Mengapa dia menuliskan aku sujud kepada Bapa? Dia tidak bermaksud berbicara tentang bagaimana seharusnya keadaan fisik kita dalam berdoa, tetapi lebih kepada sikap dalam berdoa, saudara. Bukan soal postur kita waktu berdoa. Ada orang yang berdoanya berdiri, ada yang sambil duduk, ada yang sambil berlutut atau sujud. Ada yang sambil berbaring karena keadaannya. Jadi saya rasa Paulus tidak menekankan soal postur tubuhnya dalam berdoa, tetapi mengenai sikap yang layak dalam berdoa. Aku sujud kepada Bapa memiliki pengertian kerendahan hati, saudara. Memiliki arti rasa hormat, pemujaan kepada Bapa yang ada di surga. Aku sujud kepada Bapa. Menarik sekali bahwa kata kepada itu diterjemahkan dari kata Yunani pros yang artinya before. Aku berlutut, aku sujud di hadapan Bapa, atau juga bisa berarti toward. Aku sujud menghadap atau di hadapan Bapa. Dia sujud menyembah dengan kerendahan hatinya. Sekalipun dia berhadapan dengan Bapa yang mengasihinya, yang menunjukkan keintiman dengan dia, tetapi dia memiliki rasa hormat yang sangat tinggi, kerendahan hati, pemujaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya mau mengingatkan kita kembali bagaimana dengan sikap kita dalam berdoa. Apakah kita berdoa dengan rendah hati? Apakah kita berdoa dengan sikap menghormati Tuhan? Saat-saat berdoa sekalipun sambil berdiri memegang alat musik, tapi apakah hati kita menghormati Tuhan? Apakah kita memuliakan Tuhan? Jio bisa berdoa membawa saksofonnya. Tidak masalah. Memang kondisinya begitu, tapi apakah dia berdoa dengan kerendahan hati, menghormati Tuhan, memuja Tuhan dengan sungguh-sungguh? Atau selengean sambil goyang-goyang dan tiup-tiup saksofonnya begitu. Waktu berdoa dia malah gosok-gosok mouthpiece-nya, mungkin begitu, tidak berdoa seperti yang lain. Saudara, Bapa itu menunjukkan keintiman, dia Bapa yang mengasihi kita. Tapi lebih dari itu, dalam masa Rasul Paulus, Bapa itu menunjukkan otoritas. Amin, saudara. Bapa kita adalah pencipta langit dan bumi. Bapa kita adalah Tuhan Maha Besar. Tatkala kita datang untuk berdoa kepadanya, kita perlu berdoa dengan rendah hati, berdoa dengan rasa hormat, berdoa dengan pemujaan kepada Dia. Jangan kita berdoa dengan sembarangan. Amin, saudara. Saya tidak mempersoalkan postur tubuh. Ada yang karena gangguan kesehatan dia berdoa dengan duduk. Ada yang bisa berdiri, ada yang bisa berlutut. Itu tidak masalah. Tapi mari kita belajar seperti Paulus. Aku sujud kepada Bapa. Dia berdoa dengan rendah hati. Dia berdoa dengan rasa hormat. Dia berdoa dengan pemujaan yang sangat luar biasa kepada Bapa yang
mengasihinya. Kemudian dalam doa Paulus sudah dikatakan, dia berdoa itu berdasarkan kasih karunia Tuhan. Dia tidak mendekati Tuhan dengan kebaikannya, tetapi dia mendekati Tuhan atas dasar kasih karunia-Nya yang besar. Coba kita lihat ayat yang ke-16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Dia berkata, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu. Menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya memberikan kepadamu kekuatan, memberikan kepadamu keteguhan. Jadi kita datang kepada Tuhan meminta sesuatu bukan karena kita layak untuk menerima sesuatu, tetapi kita datang karena Yesus adalah penuh kasih karunia, penuh dengan kebaikan yang akan dianugerahkan kepada kita. Amin. Bukan berdasar pada diri kita, tetapi berdasar kepada kasih karunia Allah, berdasar kepada kekayaan dan kemuliaan Allah yang tiada terduga itu. Kita datang kepada Tuhan sebagai orang berdosa. Dan kita tahu melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Tuhan telah memberikan kepada kita jalan supaya kita dapat menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Amin. Jangan berdoa karena merasa, Tuhan aku udah melayani Engkau, aku udah berbuat ini, aku udah berbuat itu, maka lakukanlah ini, maka lakukanlah itu. Tidak, saudara. Kita berdoa karena kita bersandar kepada kasih karunia-Nya yang besar kepada kita. Amin. Itu yang harus kita lakukan dalam doa. Kemudian saudara, berdoa itu harus di dalam iman karena kekuatan Allah yang tidak terbatas untuk menolong kita. Berdoa harus di dalam iman akan pemeliharaan Allah yang tak terbatas dalam kehidupan kita. Kembali ayat yang ke-16, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Perhatikan, menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Kita harus percaya bahwa Tuhan mempunyai segala yang kita butuhkan untuk mendapatkan kekuatan dan keteguhan dalam menjalani hidup di zaman akhir ini. Amin. Kita berdoa supaya Allah menguatkan dan meneguhkan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Kita harus percaya bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa kita. Apapun kebutuhan kita, apapun pergumulan kita. Sebab Tuhan yang kepadanya kita berdoa adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia yang memiliki alam semesta ini, saudara. Dia adalah Tuhan yang kaya. Tetapi Paulus tidak berbicara kekayaan ini dalam arti kekayaan materi. Tidak sama sekali, saudara. Kekayaan di sini adalah kekayaan rohani. Kekayaan rohani yang disediakan secara gratis untuk setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya ini berbicara mengenai kekayaan rohani, bukan kekayaan jasmani, bukan kekayaan materi. Coba kita lihat di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga, supaya jelas bagi kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Dia berbicara tentang kekayaan rohani, berkat rohani di dalam surga. Kemudian dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-7 menegaskan kepada kita lagi bahwa kekayaan itu adalah kekayaan rohani.
Pasal 2 ayat 7, supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Kekayaan kasih karunia. Kekayaan itu menunjukkan kemuliaan Tuhan yang tak terbatas. Dan yang sungguh luar biasa, Paulus berdoa supaya Allah menguatkan kita dan meneguhkan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Dia tidak berdoa meminta kekayaan dan kemuliaan Tuhan, tetapi menguatkan dan meneguhkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Apa maksudnya itu, saudara? Itu adalah permintaan yang luar biasa besar. Amin. Dikuatkan, diteguhkan menurut kekayaan dan kemuliaan. Ini permintaan yang sangat besar, saudara. Kenapa besar? Kalau saya meminta bantuan dari seorang miliarder dan dia memberikan 1 juta kepada saya, miliarder memberikan 1 juta kepada saya, maka dia hanya memberikan sebagian dari hartanya. Dia memberi tidak menurut kekayaannya, tidak. Tapi kalau seorang miliarder memberikan 1 miliar kepada saya, namanya aja miliarder, memberikan 1 miliar, itu artinya dia memberi menurut kekayaannya. Jadi Paulus meminta supaya Tuhan menguatkan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Betapa kayanya Allah dengan kasih karunia, maka Dia pasti akan memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah bagi kita. Amin. Ini hal yang sangat luar biasa. Kita seringkali diajar untuk memberi sesuai dengan kemampuan. Tetapi apakah kita benar-benar memberi sesuai dengan kemampuan? Itu pertanyaannya. Kita selalu meminta Tuhan untuk memberi kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Nya, tetapi kita tidak mau memberi kepada Tuhan sesuai dengan kemampuan kita. Mari kita berdoa seperti Rasul Paulus, dikuatkan, diteguhkan, menerima dari Tuhan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Nya. Dan kalau Tuhan menjawab kita, maka mari kita memberi sesuai dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Amin. Semua orang bisa memberi. Tapi apakah semua orang memberi sesuai dengan apa yang diterimanya dari Tuhan? Tidak semua orang. Mari kita berdoa seperti Paulus. Tuhan, berkati aku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Tapi pada gilirannya, kita juga harus dapat memberi sesuai dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kesanggupan kita. Mari saudara kita berdoa dengan sungguh-sungguh doa Paulus ini. Kita berdoa lebih banyak untuk keperluan rohani kita. Kita berdoa lebih banyak untuk pertumbuhan rohani kita. Kita berdoa dengan rendah hati, dengan penuh penyembahan kepada Bapa kita. Kita berdoa dan menyandarkan doa kita, pengharapan kita bukan pada kebaikan kita, usaha kita, kekuatan kita, tetapi sepenuhnya pada kasih karunia Allah. Dan mari kita berdoa dengan iman bahwa Tuhan akan menolong kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Nya. Amin. Itu hal yang sangat besar, itu hal yang sangat hebat, itu hal yang sangat luar biasa. Lalu yang kedua, apa saja yang perlu kita doakan, saudara? Ini menjadi penting bagi kita. Apa saja yang kita perlu doakan untuk kebutuhan rohani kita? Apa saja yang kita perlu doakan? Yang pertama, saudara, ayat yang ke-16 lagi, mari kita berdoa supaya Tuhan menguatkan kita dengan kuasa Roh-Nya di dalam batin kita.
Itu ayat yang ke-16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Mari kita berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk jemaat Tuhan supaya dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan, oleh rohnya di dalam batin kita. Mengapa kita berdoa diteguhkan oleh roh di dalam batin kita, saudara? Karena masalah yang kita hadapi jauh di luar kemampuan kita untuk kita menanganinya. Amin. Pergumulan kita sangat berat. Pergumulan kita sangat hebat, kita tidak akan mampu menghadapinya sendiri. Kita butuh Tuhan menguatkan kita di dalam diri kita, di dalam hidup kita, di dalam batin kita. Dan kekuatan Allah ini kita butuhkan terus menerus dalam hidup kita. Ini bukan kebutuhan sesaat, tetapi kebutuhan terus menerus. Seperti yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 15, bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Tanpa rohnya menguatkan kita di dalam batin kita, kita tidak akan sanggup menghadapi keadaan dunia yang semakin sukar ini. Ingat doa Daud, Bapa, jangan ambil rohmu daripadaku. Bapa, jangan ambil rohmu daripadaku. Kita membutuhkan roh Tuhan untuk menguatkan hidup kita, untuk menolong kita, memampukan kita menghadapi hidup yang semakin hari semakin sukar ini. Kenapa kita berdoa Tuhan menguatkan kita dengan rohnya di dalam batin kita? Karena Tuhan itu merubah hidup seseorang melalui perubahan batinnya. Melalui perubahan rohaninya, saudara. Kita tidak akan menjadi pribadi yang kuat kalau batin kita lemah. Kita tidak akan menjadi pribadi yang baik kalau batin kita lemah. Kalau rohani kita lemah, maka hidup kita akan lemah. Makanya kita harus berdoa supaya perubahan, transformasi itu pertama-tama terjadi dalam batin kita, dalam dunia roh kita. Kita berdoa tidak hanya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk jemaat Tuhan, untuk orang-orang percaya. Supaya rohnya, batinnya dikuatkan oleh Roh Kudus. Karena disitulah Allah merubah kehidupan kita. Saudara, perubahan itu harus berasal dari dalam, bukan dari luar, saudara. Kalau batin kita kuat, maka hidup kita akan kuat. Kalau batin kita diperbaharui, kalau batin kita baik, maka hidup kita juga akan baik. Ingat, setiap orang itu mengeluarkan perbendaharaan dari dalam hatinya. Kalau hatinya baik, maka yang keluar dari ucapannya, tindakannya semuanya baik. Tapi kalau hatinya tidak baik, maka yang keluar dari ucapan dan tindakannya juga tidak akan baik. Banyak orang berpikir, yang penting orang datang ke gereja, ikut pelayanan, maka dia sudah sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru. Tidak serta-merta seperti itu, saudara. Karena Yesus berkata, ada orang yang berseru kepadanya Tuhan, Tuhan, tetapi pembuat kejahatan. Ada orang yang mengaku Kristen, tetapi hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena batinnya tidak dibaharui, karena batinnya tidak dikuatkan, karena batinnya tidak diubahkan oleh Tuhan. Ini yang menjadi penting. Jangan puas melihat anak-anak kita ke gereja, melihat anak-anak kita main musik, tapi perhatikan lebih dalam. Apakah batinnya sudah benar-benar diubahkan oleh Tuhan? Apakah hidupnya benar-benar diubahkan oleh Tuhan? Apakah terjadi kelahiran baru dalam hidupnya? Apakah motivasinya diubahkan oleh Tuhan? Apakah hidupnya, hatinya mencintai Tuhan? Apakah dia mencintai firman-Nya? Apakah dia lapar dan haus akan kebenaran? Itu menjadi sangat penting, saudara. Banyak orang ke gereja tapi tidur waktu firman Tuhan diberitakan. Mengeluh kalau lama sedikit.
tidak tahan terhadap kebenaran. Duduk dalam ruang gereja tapi batinnya tidak dibaharui, itu masalah. Peperangan rohani itu pertama-tama terjadi dalam pikiran kita, dalam batin kita, saudara. Kalau kita menang di pikiran, menang di batin, menang di dunia roh kita, maka kita akan menang menghadapi semua pergumulan. Amin, saudara. Banyak orang sibuk mengubah perilakunya, merubah tampilannya. Yang memakai jas seperti saya kelihatan rohani sekali, pakai dasi bawa Alkitab. Tapi yang lebih penting dari sekedar pakaian, keadaan fisik adalah batin kita, saudara. Apakah batin kita sudah sungguh-sungguh dibaharui, lahir baru? Apakah sungguh-sungguh kita mencintai Tuhan, haus akan firman-Nya, haus akan Tuhan? Itu yang menjadi penting dalam kehidupan kita. Amin. Yang berikutnya, berdoa. Bagaimana? Berdoa agar Kristus tinggal di dalam hati kita. Ayat 17 bagian A. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Berdoa supaya Kristus diam di dalam hati kita. Oleh iman kita, Kristus diam di dalam hati kita. Pertanyaannya, saudara, ini adalah doa untuk orang-orang percaya di Efesus. Bukankah Tuhan berdiam di dalam hidup orang percaya? Ya, Alkitab mengatakan itu. Tetapi Paulus berbicara jauh dari Tuhan sekedar diam dalam diri kita. Tetapi persoalannya, apakah Tuhan kerasan diam dalam hidup kita? Apakah Tuhan betah diam dalam hati kita? Ingat pesan Paulus, jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang dikaruniakan kepadamu menjelang hari kedatangan Tuhan. Roh Kudus memang sudah ada di dalam diri orang percaya, tetapi tidak jarang orang percaya mendukakan Roh Kudus Allah. Kira-kira kalau melihat hidup kita, Tuhan kerasan enggak diam dalam hidup kita? Betah enggak dia diam di rumah? Itu menjadi persoalan penting, saudara. Saya mau mengingatkan kita kembali bahwa Kristus diam di dalam hati kita saat kita percaya dan mentaati Tuhan. Saudara, iman yang benar adalah iman yang disertai dengan ketaatan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dan mentaati Tuhan, maka Tuhan akan benar-benar datang dalam kehidupan kita. Amin. Iman yang disertai dengan ketaatan. Coba lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 21. Yohanes pasal 14 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Kalau kita percaya dan taat, maka dikatakan, maka kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Apakah Yesus betah tinggal dalam hidup kita? Apakah dia senang berkenan atas hidup kita? Ataukah kita lebih banyak mendukakan Roh Kudus Allah yang diberikan kepada kita? Mari kita berdoa supaya dengan iman dia betah tinggal dalam hidup kita. Amin. Dia kerasan, saudara. Dia senang tinggal bersama-sama dengan kita. Kristus tinggal di dalam batin kita artinya apa, saudara? Bahwa dia mengendalikan seluruh kehidupan kita. Amin. Dia tidak hadir sebagai tamu. Dia tidak hadir hanya sebagai orang yang datang untuk sementara waktu, tetapi dia tinggal di dalam hati kita untuk memerintah kita,
untuk menguasai kita, untuk memimpin kehidupan kita. Itu sebabnya tatkala Dia tinggal di dalam diri kita oleh iman, maka serahkanlah seluruh hidup kita kepadanya untuk dipimpinnya, untuk dibawanya ke tempat-tempat yang Dia sukai. Dialah gembala yang baik. Dia akan menuntun kita ke padang yang berumput hijau. Dia akan membawa kita ke air yang tenang. Dia akan menyegarkan jiwa kita. Tetapi untuk itu kita harus menyerahkan seluruh hidup kita untuk dikuasainya, untuk diambil alih, untuk dipimpinnya. Supaya pada akhirnya kita menjadi seperti yang diinginkannya. Amin, saudara. Berdoa untuk apa lagi? Supaya kita berakar serta berdasar di dalam kasih. Itu ayat 17 bagian B. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Paulus bermaksud dengan sungguh-sungguh karena dia membuat dua gambaran, berakar dan berdasar di dalam kasih. Paulus tidak main-main dengan apa yang dimaksudkannya, saudara. Berdasar, berakar di dalam kasih, tidak dijelaskan apakah ini kasih Tuhan kepada kita, atau kasih kita kepada Tuhan, atau kasih kita kepada sesama. Tetapi ayat ini berbicara mengenai prinsip kehidupan Kristen adalah hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih karena Bapa telah mengasihi kita dengan memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Karena Yesus telah mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan dengan kasih Allah itu, maka orang-orang percaya hidup di dalam kasih. Seperti hukum yang utama dan yang terutama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap harta kita, dengan segenap akal budi kita, dan mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mari kita terus berdoa supaya kita, supaya keluarga kita, supaya jemaat, supaya gereja, orang percaya berakar dan berdasar di dalam kasih. Oleh karena kasih Allah dalam hidupnya, maka dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Doa apa lagi, saudara? Berdoa supaya kita dapat memahami kasih Allah yang besar. Ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Amin. Memahami kasih Tuhan bersama dengan orang-orang kudus. Memahami artinya memiliki kekuatan untuk memahami, memiliki kekuatan untuk mengerti. Memang dalam taraf tertentu kita memiliki pengetahuan tentang kasih Allah. Allah mengasihi kita dengan menyerahkan anaknya bagi kita. Yesus mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya bagi kita. Tetapi teks ini mengajarkan masih ada banyak hal tentang kasih Allah yang harus kita tambah-tambahkan dalam hidup kita. Amin. Kasih Tuhan tidak terbatas. Maka kerinduan kita harusnya adalah semakin hari semakin mengenal kasih itu bersama-sama dengan orang-orang kudus. Betapa panjangnya, lebarnya, dalamnya kasih Tuhan kepada kita. Dan kalau kita mengenal kasih Tuhan, itu akan mendorong kita untuk semakin hari semakin dekat pada Tuhan. Amin, saudara. Yang berikutnya, berdoa untuk apa? Supaya kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat yang ke-19 bagian B. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini adalah puncak dari doa Rasul Paulus. Supaya orang-orang percaya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa maksudnya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah? Maksudnya adalah
bahwa kita mengalami kesempurnaan di dalam Kristus. Amin. Ini yang perlu kita doakan. Coba lihat Kolose 1 ayat 28. Kolose 1 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa saudara, supaya diri kita, supaya keluarga kita, supaya orang-orang percaya gereja Tuhan dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya kita menjadi dewasa rohani. Kita menjadi orang-orang yang memiliki kesempurnaan di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Apa yang terjadi hari-hari ini saudara? Adalah kesukaran, penderitaan. Tapi di tengah-tengah kesukaran penderitaan, jangan sampai kita terjebak pada kelemahan rohani, kelesuan rohani. Mari di tahun 2021 ini kita berdoa untuk pertumbuhan rohani kita. Amin. Mari kita berdoa lebih banyak untuk kehidupan rohani kita. Lebih banyak daripada doa-doa kita untuk kebutuhan jasmani kita. Mari kita berdoa supaya kita dikuatkan dan diteguhkan menurut kekayaan dan kemuliaan Allah. Kita berdoa supaya dengan iman kita Kristus diam dalam hidup kita. Mari kita berdoa supaya sebagai orang-orang percaya kita dapat memahami betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Dan mari kita berdoa supaya setiap kita dipenuhi di dalam segala kepenuhan akan Kristus. Amin. Mari sama-sama kita berdoa.